Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Heristiana, Kepala Puskesmas Saradan, menyampaikan tentang manajemen praktis Puskesmas. Jadi sebelum saya menyampaikan hal ini, untuk manajemen teoritis, tentu teman sejawat bisa melihat dan membaca kembali PMK yang sudah ada, yaitu PMK nomor 44 tahun 2016 tentang manajemen puskesmas, atau juga bisa melengkapi dengan membaca literatur lain yang mana sudah banyak dijual di toko-toko buku. Jadi ini adalah semacam best practice sharing atau testimoni kami sebagai kepala puskesmas di dalam bagaimana mengelola puskesmas ini agar lebih praktis, sehingga tuntutan-tuntutan atau target-target yang seperti yang diharapkan oleh PMK bisa terlaksana dengan sangat aplikatif. Jadi kalau di PMK secara ringkas saya sampaikan di situ tertuang tentang P1, P2, P3, juga kalau terkait dengan akreditasi barangkali juga selalu bersinggungan dengan istilah siklus PDCA, atau kalau di tata kelola mutu sering kita dengar istilah PDSA. Tentu ini kalau tatarannya teoritis. Nah, dalam hal ini bagaimana saya sebagai kepala puskesmas mengelola, meramu dan melaksanakan hal-hal yang terkait dengan tadi mulai P1 sampai P3 tadi agar lebih praktis. Sebagai bahan barangkali nanti teman-teman sejawat kepala puskesmas bisa mengambil sisi-sisi yang bisa dilaksanakan, tentunya disesuaikan dengan kondisi masing-masing puskesmas. Jadi corak manajemen di puskesmas atau secara umum di organisasi manapun tentu ini sangat dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan. Ada tiga tipe kepemimpinan. Pertama adalah autokratis, yang mana ini adalah sifatnya otoriter, sentralistik, atau yang kita sering istilahnya adalah one man show. Kemudian yang kedua adalah tipe free rein atau pasif, masa bodoh. Jadi ini cenderung organisasi tanpa pengelolaan yang baik, jadi cuek, jadi cenderung ada pembiaran. Kemudian ada tipe yang ketiga, yaitu demokratis atau partisipatif. Tentu ini ada hubungan-hubungan yang sangat baik antar staf, juga antar pihak-pihak terkait, di mana ada semacam apresiasi, kemudian juga selalu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak terkait. Tentu di dalam menjalankan manajemen praktis ini, tipe kepemimpinan yang mana yang akan kita pilih tentu adalah yang tipe ketiga, yaitu demokratis partisipatif. Kenapa manajemen praktis ini penting? Kalau di puskesmas kami memang cenderung mengurangi istilah-istilah yang cukup kurang membumi. Contoh manajemen atau sistem, kami lebih suka menggunakan istilah yang sangat mudah dipahami oleh semua pihak, terutama staf, yaitu bagaimana kita bekerja itu diatur sedemikian rupa agar berjalan semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Tentu ini bukan sebuah pilihan, tetapi adalah sebuah keniscayaan atau keharusan. Kenapa ini adalah sebuah keharusan dan harus kita lakukan di puskesmas terutama? Ada beberapa alasan. Yang pertama adalah karena volume kegiatan di puskesmas ini semakin hari semakin banyak dan tidak berkurang, tapi justru semakin kompleks. Ya. Kemudian di puskesmas kita tahu bersama sumber daya 4M kita terbatas, mulai dari penganggaran, kemudian sumber daya manusia, kemudian manajerial skill-nya kita juga sangat-sangat terbatas. Dan alasan lain tentu adalah adanya situasi kondisi yang tidak bisa kita prediksi. Tentu alasan-alasan lain bisa menambahi mengapa bahwa pengaturan ini sangat mutlak kita lakukan.
Adapun objek yang rencana kita selalu harus atur tentu adalah objek-objek yang sudah ada di puskesmas. Pertama adalah pertemuan. Kemudian yang kedua WA group. Kemudian yang ketiga adalah apel. Barangkali bisa nanti ke depan dikembangkan objek-objek yang lain untuk kita optimalkan atau kita maksimalkan. Sekarang kan saya rinci hal-hal apa saja yang perlu kita pertajam di objek-objek tadi. Pertama adalah pertemuan. Tentu di dalam setiap pertemuan apapun yang ada di puskesmas, kita harus siapkan sebelumnya utamanya adalah bahan rapat. Secara umum bahan rapat itu meliputi capaian kegiatan, kemudian masalah-masalah yang dihadapi, kemudian juga barangkali ada info-info terkini. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, setiap rapat kita sesuaikan dengan jenis rapatnya, kemudian pesertanya atau staf yang kita undang juga harus menyesuaikan dengan jenis pertemuannya. Kemudian dari pertemuan tadi bahan sudah kita siapkan, peserta juga kita sesuaikan. Ini adalah jenis pertemuannya apa yang ada di puskesmas. Kalau di Puskesmas Saradan selama ini ada namanya Pramin. Jadi Pramin ini adalah pertemuan sebelum dilakukannya Lokakarya Mini. Selama ini yang kita kerjakan ada KMP, ada Pramin UKP, ada Pramin UKM, juga Pramin-Pramin yang lain, Pramin Sarpras, Pramin Jaringan, dan itu tentunya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian tidak kalah pentingnya, dan ini adalah wajib, tentang pertemuan adalah Lokmin, yang mana itu harus dilaksanakan setiap bulan. Kemudian juga ada pertemuan lain, yaitu pertemuan tribulanan atau pertemuan lintas sektor. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan ada pertemuan-pertemuan di luar itu, ya ini tentunya sesuai kembali kebutuhan organisasi. Kalau di Saradan kita kenal dengan istilahnya sendika atau Senin diskusi kita, yang mana di setiap Senin kita akan ada kegiatan apel secara rutin, dan setelah apel itu kita adakan pertemuan membahas hal-hal biasanya adalah terutama masalah-masalah teknis, ya, baik bisa evaluasi maupun persiapan kegiatan yang dimaksud. Kemudian juga pertemuan-pertemuan mutu. Kemudian yang berikutnya dari pertemuan tadi, selain bahan yang kita siapkan, peserta yang kita sesuaikan, kemudian jenis pertemuannya juga kita sudah rencanakan, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah format. Ya. Format pertemuan ini harus baku, ya, jadi harus kita sesuaikan dengan pedoman yang ada dari PMK. Tentunya alur format di pertemuan itu menyesuaikan jenis pertemuan tadi juga. Okay. Nah, berikutnya adalah jadwal, harus kita sepakati. Jadi jadwal di dalam setiap bulannya ini tentu harus kita sepakati di dalam forum Lokmin biasanya. Jadi kalau di Puskesmas kami ada sekitar 10 jenis pertemuan. Tentu ada yang tribulanan, ada yang tiap bulan. Nah, ini monggo ini bisa disesuaikan di masing-masing puskesmas. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yang biasanya sering dilupakan di dalam pertemuan-pertemuan di puskesmas adalah alur. Alur ini adalah mengandung maksud. Misalnya dari pertemuan A, tentunya ini ada masalah-masalah yang dibahas dan ada masalah-masalah yang tentunya bisa diselesaikan di dalam pertemuan itu. Tentu ini tidak perlu ditindaklanjuti ke pertemuan lain, cukup diselesaikan di pertemuan tersebut. Tapi ada masalah-masalah yang barangkali di pertemuan tersebut tidak bisa diselesaikan, perlu pertemuan-pertemuan lain untuk menyelesaikan tadi sebagai rencana tindak lanjut. Jadi bisa ke pertemuan manajemen, pertemuan Lokakarya Mini atau Pramin, atau bahkan bisa dibahas secara teknis di sendika, atau mungkin terkait mutu, atau bisa jadi permasalahan tadi dipecahkan di lintas sektor. Tentu ini harus alur dari pertemuan apa tadi nanti akan disampaikan di forum lintas sektor. Nah, jadi
kalau bisa kita resum bahwa dalam setiap pertemuan tentu kita siapkan bahan dan pesertanya, jenisnya, kemudian tadi alurnya, kemudian formatnya. Kita menggunakan Cemara Sistem, yaitu checklist, monitoring, agenda rapat. Kemudian jadwalnya dan barangkali bisa ditambah yang lain-lain. Kemudian yang pengaturan objek yang kedua adalah WA Group ya. Jadi di puskesmas kami WA Group ini kita betul-betul kita maksimalkan dan kita manfaatkan. Untuk apa? Tentunya adalah tentunya membuat jadwal kegiatan harian. Bahkan bisa jadwal bulanan. Jadi biasanya di puskesmas kami sebelum memasuki bulan berikutnya, di akhir bulan sebelumnya kita share rencana kegiatan kita di bulan tersebut. Kemudian kita share mingguan, kemudian kita share harian. Dan kemudian juga sebagai sarana evaluasi. Jadi di WA Group juga ada evaluasi dari kegiatan-kegiatan harian tadi. Kemudian juga kita bisa sampaikan di grup WA, bisa info-info atau barangkali ada staf yang izin ya. Ini bisa di-share di grup tersebut. Kemudian juga tidak kalah pentingnya di WA Group tentunya adanya kegiatan-kegiatan koordinasi. Terkadang di puskesmas kita sering menemukan kegiatan dalam satu hari di mana membutuhkan beberapa orang atau tim untuk dan di beberapa titik untuk melakukan sebuah kegiatan yang secara bersama-sama di beberapa tempat. Tentu ini perlu koordinasi. Kemudian ini contoh-contoh ya. Jadi di WhatsApp grup kami contoh-contohnya seperti ini. Jadi jadwal dalam 1 bulan, kemudian nanti di breakdown dalam jadwal mingguan, kemudian jadwal harian, kemudian laporan evaluasi kegiatan harian. Bahkan di grup puskesmas tidak hanya grup staf puskesmas, tapi juga ada grup secara pokja, misalnya grup UKM, grup mutu dan sebagainya. Itu tentu ini juga perlu untuk evaluasi. Jadi kalau di grup UKM misalnya untuk peng-SPJ, untuk feedback SPJ, kemudian dan lain-lain. Kemudian ini contohnya nanti bisa dilihat. Kemudian ya ini yang tampaknya sederhana, apel yang sebenarnya rutin. Barangkali ada puskesmas yang tiap hari apel. Kalau di puskesmas kami memang hanya setiap Senin. Tentu ini kita manfaatkan sebagai sarana untuk tadi PDCA ya. Jadi plan, do, check, and action. Nah, jadi bahwa di puskesmas kami apel kita selalu kita formatkan, evaluasi kegiatan minggu kemarin, kemudian rencana kegiatan dalam pekan ini, kemudian kita evaluasi progresnya, kemudian apa yang harus kita lakukan di minggu ini. Ini contoh-contoh format apelnya, memang masih kecil, tampak kecil gambarnya. Jadi itu tadi sekilas manajemen praktis, dan ini sudah kami lakukan sudah sejak tahun 2020, dan alhamdulillah semua kegiatan bisa terpantau, kemudian memudahkan semua pihak, baik kepala puskesmas, kemudian juga staf, juga lintas sektor, karena kegiatan-kegiatan di WA Group kami juga kita share ke lintas sektor, bahkan juga ke kader dan sebagainya. Tentu ini wujud keterbukaan kami di dalam memberikan info-info kepada masyarakat. Jadi sebagai kepala puskesmas, tentu saya selalu berorientasi bagaimana saya memberi pelayanan terbaik kepada pasien, juga kegiatan-kegiatan di masyarakat bagaimana bisa berjalan. Kemudian juga selalu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Dalam hal ini tentunya Dinas Kesehatan punya target-target kepada puskesmas untuk kegiatan-kegiatan program yang harus dicukupi. Kemudian sebagai implementasi pelaksanaan dari nanti pemenuhan SPM dari pemerintah daerah dan sebagainya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya, Kepala Puskesmas juga harus sebagai mitra BPJS, sebagai FKTP tentu juga BPJS sendiri mempunyai target-target kinerja dari BPJS. Tentunya
sebagai kepala puskesmas harus bagaimana menggerakkan dan memenuhi semuanya. Tentu kepala puskesmas tidak bisa bekerja sendirian, butuh kerjasama semua pihak yang ada di puskesmas, kepala puskesmas berserta jajarannya tentu harus bergerak bersama-sama untuk pemenuhan itu semua. Jadi, dengan model tadi pengelolaan secara manajemen praktis ini, alhamdulillah selama kami menjalankan ini ketiga hal tersebut kami usahakan bisa terpenuhi. Demikian testimoni atau best sharing dari kami. Yang jelas kami selalu berpikir bahwa banyak hal yang harus kita kerjakan, tetapi tentu kita punya keterbatasan, sehingga tentu kita harus pilah-pilah, kita prioritaskan apa saja yang bisa kita kerjakan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Selanjutnya, bila ada yang perlu dikonsultasikan, bisa menghubungi puskesmas kami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam SRD, Safety, Respect, Development.